Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul barakatu wal khairat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin dan kaum muslimat, sidang jamaah salat zuhur yang dimuliakan ya Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat dan juga nikmat kesempatan untuk bisa melangkahkan kaki kita menuju ke rumah Allah yang kita cintai ini, untuk bisa melaksanakan salat zuhur secara berjamaah. Mudah-mudahan salat yang telah kita kerjakan tadi menjadi salat yang makbul dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam tak lupa pula kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sebagai qudwah hasanah, Rasulullah sebagai suri tauladan yang baik yang patut kita contohi dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, masih melanjutkan kajian kita yang masih membahas seputar problematika pembagian harta warisan hibah dan wasiat, yang mana bicara tentang ilmu warisan ini banyak menyinggung dalam bab-bab yang lain dalam permasalahan fikih, termasuk bicara warisan ada kaitannya dengan permasalahan bab nikah dan bab talak. Dan perlu kita ketahui jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kasus yang banyak terjadi di mahkamah, setidaknya di tahun 2023 itu tercatat hampir 6.100 kasus perceraian yang didaftarkan di mahkamah sepanjang 2023, dari Januari sampai Desember, itu di Aceh saja. Dan jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, dari 6.100 kasus ini 4.000 sekian kasus itu adalah cerai yang dilakukan oleh pihak istri ataupun dikatakan dengan fasakh. Sedangkan 1.000 sekian kasus itu adalah daripada talak yang diucapkan oleh seorang suami. Dan dari sini jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, tentu banyak kasus-kasus ataupun banyak faktor-faktor kenapa bisa terjadi permasalahan fasakh ataupun talak yang digugat oleh seorang istri. Tentu diantaranya dalam permasalahan hak dan tanggung jawab seorang suami yang tidak dilaksanakan. Begitu juga jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, ada berbagai faktor yang lainnya, termasuk mereka banyak menghabiskan waktu untuk game online dan lain sebagainya. Bahkan juga ada yang sampai bercerai gara-gara permasalahan nafkah ataupun judi online dalam hal ini. Jadi jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, dan juga sebagaimana kita sebutkan tadi, ada 1.000 sekian kasus itu adalah cerai yang langsung ditalak oleh seorang suami. Jadi seorang suami mengucapkan kalimat talak. Dan dalam hal ini juga Rasulullah SAW menyampaikan dalam hadisnya, salasun jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun. Jadi ada 3 hal, kata Rasulullah, yang seriusnya jadi, main-mainnya pun jadi. Apa itu? An-nikah wat talak war raja'ah. Nikah, talak dan rujuk. Maka bagi seorang suami, jangan pernah dia bercanda untuk mengucapkan kalimat talak. Karena walaupun dia enggak ada niat, baik dengan kalimat sarih, ya. Jadi kalimat sarih ini langsung. Ketika dia mengatakan kepada istrinya, misalkan, saya talak saja kamu ya. Walaupun enggak ada niat, dia hanya bercanda saja. Maka ini jatuh talak. Ya, karena kalimatnya sarih. Beda kalau diucapkan dengan kalimat yang tidak jelas ataupun tidak yang samar-samar ataupun dengan kalimat kinayah. Ya. Contoh misalkan, ketika suami istri ataupun seorang suami mengucapkan kepada istrinya, kalau kamu keluar dari pintu pagar rumah, selesai kita. Nah,
Karena istri mungkin ada kebutuhan sesuatu dan lain sebagainya, akhirnya dia lewat juga di situ. Apakah ini dianggap sudah jatuh talak? Maka ini kita kembali bertanya kepada suami yang mengucapkan tadi. Apakah ketika dia ucapkan ini ada niat talak? Maka kalau ada niat ini jatuh talak. Tapi kalau diucapkan ini tidak ada niat talak, maka itu tidak jatuh talak. Maka jamaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, ketika kita bicara ini ada konsekuensi hukumnya. Nah, kalau jatuh talak, tentu di sana ada masa iddah bagi seorang istri, ya. Di mana masa iddah seorang istri yang ditalak raj'i, talak satu yang boleh rujuk, maka dalam hal ini seorang istri harus menunggu selama salasata quru, 3 kali quru ataupun 3 kali haid istrinya ataupun 3 kali suci istrinya. Ini ada perbedaan pendapat ulama tentang makna quru tersebut. Jadi jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, di masa iddah ini seorang suami masih wajib memberikan nafkah kepada istrinya, namanya nafkah masa iddah. Dan di masa iddah ini adalah untuk melihat apakah ada janin dalam rahim istrinya atau tidak. Dan di masa iddah ini adalah masa di mana seorang istri tidak boleh menerima pinangan orang lain. Ya. Jadi seorang istri di masa iddah enggak boleh menerima pinangan orang lain. Nah, di masa iddah ini adalah masa untuk mereka saling introspeksi diri. Sehingga kalau ini adalah talak satu, masih diperbolehkan untuk rujuk kembali. Dan jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, tentu kalau terjadi kematian, misalkan lagi masa menunggu masa iddah tersebut, qadarullah meninggal dunia suami. Tadi suami mentalak istrinya. Sedang menjalani masa iddah, qadarullah meninggal dunia suami. Pertanyaannya, apakah istrinya tadi yang sedang menjalani masa iddah talak satu ini ataupun talak raja ini memperoleh harta warisan dari suami yang mengucapkan talak tadi? Maka dalam hal ini jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, mereka tetap saling mewarisi. Karena bicara masa iddah ini belum putus hubungan suami istri. Tapi kalau sudah selesai masa iddah, sudah 3 bulan ke atas, sudah 6 bulan dan sebagainya, maka ini tidak saling mewarisi lagi. Jadi ini jemaah yang muliakan ya Allah SWT, maka kita katakan tadi, bicara tentang masalah warisan, ini ada kaitannya dengan permasalahan nikah dan juga permasalahan talak. Dan banyak terjadi dalam masyarakat jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala ketika ada kasus ini. Jadi suami istri ini sama-sama PNS. Ya, akhirnya mereka bercerai, pisah. Dan pisah ini hanya pisah di rumah saja. Karena suami telah mengucapkan kalimat talak dan tidak diselesaikan di mahkamah. Lalu jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, karena mereka sudah lama ini sudah berpisah karena dianggap sudah diucapkan talak oleh suami, sehingga suami ini menikah lagi. Nah, menikah lagi secara siri. Karena kenapa? Dalam ataupun di buku nikah yang awal itu masih statusnya sebagai ada hubungan suami istri dengan istri yang pertama. Nah, yang jadi masalah jemaah yang muliakan ya Allah SWT, ketika sudah menikah dengan istri kedua, qadarullah meninggal dunia suami ini. Ya. Pertanyaannya tadi, apakah untuk istri yang pertama tadi ya mendapatkan hak warisan? Apalagi kalau dari segi hukum negara, tentu yang mendapatkan yang namanya PNS kan ada namanya taspen. Ya. Tabungan pensiun ya, yang diperuntukkan untuk istri yang tertera di buku nikah. Jadi dalam kasus tadi, setelah dicek, rupanya yang dapat taspennya itu ya ataupun tabungan setelah kematian itu adalah mantan istrinya tadi yang telah diucapkan kalimat talak tadi. Nah, sehingga ini jadi permasalahan. Istri yang keduanya ini mempermasalahkan, saya kan istri yang baru nih, yang itu dulu kan sudah ditalak. Nah, tetapi ketika ini tidak diselesaikan di mahkamah, ini juga jadi masalah jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada sebuah kaedah yang mengatakan bahwasanya hukmul hakim yurfa'ul khilaf. Jadi hukumnya hakim itu akan mengangkat segala permasalahan khilafiyah. Ya.
Karena kadang-kadang orang mengatakan nyokaret talak, ya. Ini sudah jatuh talak, ini belum jatuh talak. Ada orang talak 3 sekaligus, ya. Apakah ini jatuh 1 ataupun dianggap jatuh 3? Nah, ini juga jadi permasalahan, ya. Maka dalam hal ini hukmul hakim yurfa'ul khilaf. Jadi hukumnya para hakim itu akan mengangkat segala permasalahan khilafiyah. Kadang-kadang orang kita mengatakan kalau sudah bawa ke mahkamah itu sudah pakai hukum negara, padahal tidak. Hukum yang ada di mahkamah ataupun di pengadilan agama itu semua rujukannya juga dalam kitab-kitab fikih. Karena ini diatur dalam kompilasi hukum Islam yang ketika pembuatan kompilasi hukum Islam itu dihadirkan seluruh ulama-ulama senusantara. Jadi itu dibahas, dikupas permasalahan-permasalahannya. Namun jemaah yang muliakan ya Allah SWT, di sana juga ada permasalahan yang diputuskan secara kemaslahatan. Contoh misalkan dalam kewarisan, anak perempuan itu bisa menghalangi wali. Nah, ini kan kalau kita mengatakan seperti itu langsung orang mengatakan oh itu hukum Belanda. Ya. Padahal jemaah yang muliakan ya Allah SWT, ketika kita melihat dalam beberapa kasus dan pendapat ini juga ada pendapat yang disampaikan oleh salah seorang sahabat yang bernama Ibnu Abbas. Jadi mereka khilaf dalam permasalahan kalimat al-walad. Apakah waladun ini menunjukkan khusus kepada laki-laki ataupun dia termasuk juga anak perempuan? Ya. Jadi jemaah yang muliakan ya Allah SWT, jumhur ulama mengatakan bahwasanya kalimat waladun ini dikhususkan kepada laki-laki saja sehingga laki-laki ini bisa menghalangi wali. Tapi nanti pendapat Ibnu Abbas walaupun pendapatnya ini lemah, ya, menganggap bahwasanya kalimat waladun ini juga termasuk dianggap perempuan. Maka perempuan juga bisa menghalangi wali. Tetapi jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, terlepas daripada perbedaan pendapat, ketika satu permasalahan ini dibawa ke mahkamah ke ranah hukum, ya, ataupun ke pengadilan agama, maka hakim juga memutuskan melihat kemaslahatan. Contoh misalkan, walinya masa hidup orang tuanya hantam deh, nggak pernah nampak. Ya. Ketika meninggal dia sudah datang, hak alun hak wali. Ya. Ataupun juga melihat kondisi yang lain, misalkan anak perempuan yang ditinggalkan oleh almarhum ini ramai, ada 5 orang ataupun 6 orang perempuan semua. Sedangkan walinya hanya 1 orang. Maka dalam kasus ini juga boleh jadi hakim menetapkan bahwasanya anak perempuan ini bisa menghalangi wali, apalagi walinya dianggap tidak bertanggung jawab. Ya. Dengan mengambil pendapat yang lemah, tapi diambil sebagai kemaslahatan. Karena juga ada sebuah kaidah yang mengatakan, ainama takunu maslahah fathamma syar'ullah. Di mana terdapat kemaslahatan, maka di sanalah ada syariat-syariat Allah. Maka oleh karena itu jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, dalam kasus yang kita sebutkan tadi bahwasanya ada permasalahan-permasalahan yang memang ini tidak mampu diselesaikan, ya, di dalam masyarakat, dalam artian ini butuh kepada pendapatnya hakim. Apalagi dalam permasalahan masalah talak tadi, yang mana talak yang dilakukan di luar pengadilan itu dianggap tidak sah. Ya. Tapi talak yang sah itu adalah ketika dibawa ke pengadilan dan di sana dihukum, ya. Sehingga ini ada konsekuensi hukumnya. Jadi kalau tidak, maka ini banyak terjadi permasalahan-permasalahan dalam masyarakat kita. Kadang-kadang ada yang sudah ditalak istrinya ataupun tidak ditalak. Jadi ketika ketahuan suaminya menikah lagi, istri pertama karena marah, akhirnya suami ini nggak pernah pulang kepada istri pertama, sehingga digantung begitu saja, dikasih nafkah tidak, ya, diceraikan tidak, sehingga ini kan akan terjadi permasalahan sosial dalam masyarakat kita. Maka oleh karena itu jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, maka dalam hal ini perlu kita pelajari bersama bahwasanya permasalahan hukum keluarga ini sangat kompleks sekali dan ini juga tidak terlepas daripada peran daripada hakim ataupun peran daripada hukum negara kita untuk mengangkat permasalahan khilafiyah tersebut. Jangan sampai ada kezaliman, jangan sampai ada pihak-pihak yang dizalimi, karena kalau ada kezaliman maka ini akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dalam permasalahan bab perkawinan ataupun kezaliman dalam permasalahan kewarisan. Karena jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala,
ketika ada orang yang berbuat zalim di hari akhir nanti, dari pahala-pahala amalan yang telah dikumpulkan itu, di hari akhir nanti akan diambil, lalu ditransfer kepada orang-orang yang pernah dia zalimi sesuai dengan kadar kezalimannya. Barangkali yang dia zalimi ini ramai, sedikit tapi ramai. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan, fa in faniyat hasanatuhu qabla ayuqda ma alaih, apabila pahala-pahala kebaikan yang sudah habis, lalu dia pernah buat zalim kepada orang lain lagi, maka kelak dia akan menanggung dosa orang yang pernah dia zalimi tersebut. Thumma turiha finnar, kemudian dia dicampakkan ke dalam api neraka. Nauzubillah min zalik. Maka ini jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, sekedar membuka wawasan dalam permasalahan-permasalahan yang sering terjadi dalam masyarakat kita. Mudah-mudahan kita terhindar daripada sifat-sifat kezaliman dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita untuk terus istiqamah dalam kebaikan-kebaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa risal minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.